Shalom anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur dimanapun kita berada pada saat ini. Siapapun dimanapun saudara melihat video live streaming ini, biar nama Tuhan semakin lebih lagi dimuliakan. Amin. Biarpun begitu banyak setiap keadaan yang melanda dunia, tapi kita tetap bersyukur kita masih bisa beribadah secara online. Saya mengundang untuk kita semua anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan setiap kehidupan kita, mempersiapkan setiap hati dan roh kita, sehingga di saat kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, nama Tuhan semakin lebih lagi dipermuliakan. Kita bersyukur bahwasanya hari demi hari Tuhan semakin lebih lagi kita muliakan dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengundang kuasa-Mu mengatur di tempat ini Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dalam setiap kehidupan umat-Mu Bapa yang melihat, yang mendengarkan live stream ini Tuhan. Kami tetap mau belajar bersyukur kepada Tuhan melewati keadaan apapun. Kami terus mau bersyukur dengan Tuhan. Mari saudaraku, sama-sama kita membukakan setiap kehidupan kita. Biarlah setiap pujian mazmuran kita kepada Tuhan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas setiap kasih setia-Mu Tuhan. Allah yang ajaib yang kami sembah. Yesus, Kaulah kekuatan umat-Mu, Kaulah kekuatan setiap umat-Mu. Kami datang berseru kepada-Mu ya Bapa. Mulia, mulia Tuhan. Oh, syana bagi nama-Mu ya Tuhan. Yesus yang ajaib yang kami sembah. Kami yang sedang Engkau yang ajaib. Haleluya, haleluya. Mulialah Engkau yang raja di atas segala raja. Kami terus mau mengagungkan Engkau ya Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang terus kami agungkan. Mulialah Engkau ya Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu. Kami terus mau belajar bersyukur dan tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hidup ini, hari-hari yang telah kami lalui, hari-hari yang kami jalani, biarlah itu terus penyertaan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan yang terus akan melengkapi setiap perjalanan kami, melindungi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di segenap kami anak-anak Tuhan yang terus mau belajar, yang terus mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang terus mau mengagungkan nama Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus, kuasa-Mu terus mengalir kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap umat Tuhan yang mendengarkan live streaming ini, yang melihat live streaming ini. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak Tuhan yang mau terus memberikan yang terbaik, memuji, meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita tahu bahwasanya di saat kita mengatakan kepada Tuhan betapa baiknya Tuhan, di saat itu juga kekuatan kasih Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita mau mengatakan kepada pujian kita ini bahwasanya betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Yesus, Engkau baik Bapa.
Hari ini
Ajarilah kami Tuhan. Rasakan pribadi Tuhan. Rasakan bahwasanya Dia terus mencintai setiap kehidupan kita. Benar ya Allah Kudus. Padamu ya Tuhanku, ajarilah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Benar ya Tuhan, bahwasanya setiap kehidupan kami terus mau belajar dan belajar. Bahwasanya kasih Tuhan terlebih besar dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu yang terus besar dalam setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi Bapa. Terus kami mau belajar dan belajar, supaya terus kami dekat dengan Tuhan. Belajar mengenal hati Tuhan, belajar mengenal kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mempersiapkan terus kehidupan kami, mempersiapkan terus hati kami, dalaman roh kami Bapa. Kami mau terus duduk diam seperti hamba-Mu Maria ya Tuhan, yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus, kami terus mau belajar seperti karakter Ayub, yang terus tekun, yang terus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kesetiaan menjadi milik setiap anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, begitu juga setiap kehidupan kami Tuhan. Di saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ajari terus kami Bapa, supaya kami memiliki pengetahuan yang baru, hikmat yang baru, seperti hamba-Mu Salomo Bapa. Engkau sanggup memberikan kepada hamba-Mu kebijaksanaan dan hikmat. Dan Allah yang kami sembah juga sama seperti Allah yang disembah Salomo. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami terus mau belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan di saat kebenaran firman Tuhan disampaikan. Dan kami juga terus mau belajar, kedua telinga rohani kami dibukakan, hati kami dibukakan, dikuduskan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di saat firman-Mu disampaikan, dan terus juga Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus dia dengan kuasa dari Yesus. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu, dan biarlah di samping apa yang dia sampaikan, itu semuanya isi daripada hati Tuhan. Kami terus mau belajar dan belajar, supaya kami tetap mengerti, belajar mengerti untuk kebenaran firman. Bapa yang baik, kami menghancurkan setiap roh kemalasan, kami menghancurkan setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Segala roh kemalasan, segala roh kesombongan, segala roh iri hati, segala roh yang tidak ingin mengetahui kebenaran firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Allah Roh Kudus, di saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami fokus, kami mengerti, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini segenap kami anak-anak Tuhan yang mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Shalom dan selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan dan yang juga saya rindukan di dalam kasih Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini sungguh indah hadirat Tuhan, ya, di mana kita dapat memuji dan menyembah Tuhan secara online. Inilah yang terjadi pada akhir-akhir ini, di mana kita harus beribadah mungkin persendirian, ya. Kita bersyukur walaupun secara online kita dapat beribadah kepada Tuhan semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, dan orang-orang yang senantiasa merindukan hadirat Tuhan akan dipuaskan dan akan disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Roh Kudus hadir untuk menghampiri umatnya. Amin. Baik saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, dalam suasana peribadahan ini, mari kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius babnya yang ke-24 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata bertahan diambil dari kata Yunani yaitu hupomeno, artinya tetap, ya, tidak mundur, tidak surut, tidak melarikan diri, bertahan atau bertekun, ya, berpegang erat dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi itu adalah definisi daripada kata bertahan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pada masa-masa pandemik ini, pada masa-masa situasi yang sangat sukar ini, ya, sangat banyak celah untuk membuat orang untuk mundur. Sangat banyak celah untuk membuat orang tidak bisa bertahan di dalam hal apapun jua. Banyak orang yang sudah mulai takut, mereka mulai cemas untuk menjalani, untuk menghadapi hari-hari ini. Oleh karena apa? Situasi ataupun keadaan secara global di dunia ini sangat menakutkan. Tetapi apakah janji firman Tuhan kepada setiap kita saudara-saudari? Tuhan berfirman kepada kita, janganlah takut dan jangan cemas, jangan bimbang, kuatkanlah hatimu. Bila kita sudah menguatkan hati kita, bila kita menguatkan semangat kita saudara-saudari, dan terus berusaha, terus bertahan, terus bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan, hal itu akan membuat kita, memotivasi kita untuk terus berpegang teguh di dalam setiap janji Tuhan yang Dia tuangkan, yang Dia janjikan di dalam firman-Nya. Saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat apakah dasar kita untuk bertahan. Oleh sebab itu saudara-saudari, orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya adalah orang-orang yang memiliki prinsip di dalam kehidupannya, orang-orang yang memiliki kunci di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, pada pagi hari yang indah ini, kita akan melihat apakah dasar kita untuk bertahan, sehingga kita tetap semangat, sehingga kita tetap termotivasi, sehingga kita tetap tidak mudah digoyahkan, sehingga kita tidak akan surut, tidak akan mundur daripada perjalanan iman kita ke dalam dunia. Ya, nah, baik, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Saudara, haleluya, mari kita tundukkan hati kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan yang berfirman kepada kita masing-masing. Kiranya Tuhan mengurapi setiap hati dan telinga yang mendengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu disampaikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami ya Tuhan, sebagai tanah yang subur untuk ditaburi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Syukur bagi-Mu ya Allahku, biarlah firman ini bertumbuh di dalam hati kami masing-masing, dan biarlah kami tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu adalah pedoman bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih
buat kesempatan ini. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini mari kita melihat bersama-sama apakah dasar kita untuk kita dapat bertahan sampai pada akhirnya. Dalam Kolose babnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ke-23, demikian firman Tuhan. Kolose babnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa dulu kita jauh daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita memusuhi Tuhan lewat pikiran kita, bahkan perbuatan kita yang jahat. Ya, kita menunjukkan ketidaksukaan. Kita hidup di dalam dunia, kita hidup di dalam kedagingan kita. Kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Namun apa yang terjadi? Kristus telah memperdamaikan kita melalui kematiannya di kayu salib. Kristus telah memperdamaikan kita. Kristus telah mengampuni kita. Kristus telah menawarkan pengampunan bagi setiap orang yang mau menerima pengampunan itu dan yang mau diselamatkan dari dosa-dosanya. Kristus telah memproklamirkan keselamatan, pengampunan dosa melalui kematiannya di kayu salib. Dan melalui kematiannya di kayu salib, Dia sudah mendamaikan saya dengan saudara-saudari kepada Bapa di surga. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Nah, saudara, kita harus, kata harus di sini menunjukkan ianya sangat penting. Ya, kata harus di sini merupakan suatu perintah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kata harus ini perlu mendapat perhatian daripada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Jadi saudara, kita akan melihat kunci ataupun dasar untuk kita bertekun, untuk kita dapat bertahan, ialah bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Ya, Roma 17 ayat 10 berkata, dari manakah datangnya iman? Bila kita berbicara tentang iman, kita perlu mengetahui dari manakah datangnya iman itu. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bila kita tidak ada mendengar firman Kristus, bila kita tidak ada membaca firman Tuhan, bagaimana mungkin iman kita dapat muncul? Bagaimana mungkin iman itu dapat timbul? Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu sangat perlu ya untuk membuat kita bertahan. Karena apa? Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar ataupun pondasi daripada segala sesuatu. Saudara-saudari, iman itu adalah dasar untuk kita dapat bertahan. Nah, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, pada masa ini, saudara, kata bertekun
dalam ayat ini ya, jika ingin diselamatkan, kata bertekun di dalam iman itu akan mempengaruhi keselamatan seseorang, keselamatan kita di dalam Tuhan. Kita harus tekun bukan hanya pada mengingat musim lalu, kita bertekun bukan hanya pada satu masa, tetapi ketekunan itu harus berkelanjutan. Ketekunan di dalam iman itu harus terus berjalan, berkelanjutan, berkesinambungan. Ianya tidak boleh berhenti pada suatu masa. Ya, ketekunan itu tidak boleh berhenti pada suatu masa, tapi ketekunan itu perlu berkesinambungan, perlu berkelanjutan untuk kita dapat bertahan di dalam kehidupan kita sampai akhir. Saudara-saudara di dalam yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kata bertekun ini ya diterjemahkan ataupun muncul daripada bahasa Yunani-nya diambil daripada Roma 11 ayat 12. Ya, kata bertekun di dalam iman ini diambil daripada Roma 11 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap. Kata tetap di sini menunjukkan kata tekun. Kata tetap di sini menunjukkan kata bertekun. Ya. Sekali lagi saya bacakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap, kata tetap bertahan, bertekun ya dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jika kita tidak bertekun, dengan arti kata lain, jika kita tidak bertekun dalam iman kita, jika kita tidak bertekun di dalam pondasi itu ya, di dalam dasar itu, maka kita akan dipotong. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes babnya yang ke-15, dia berkata setiap ranting, setiap cabang yang tidak berbuah, setiap cabang yang tidak menghasilkan buah akan dipotongnya. Oleh sebab itu, makanya tadi saudara saya katakan bahwa ketekunan itu tidak boleh berhenti pada suatu masa. Ketekunan itu harus berkesinambungan, harus berkelanjutan sampai pada akhirnya. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, melalui pembacaan kita daripada kitab Kolose babnya yang pertama sampai babnya yang pasal pertama ayatnya yang ke-23 ini, kita akan melihat ya, kita akan melihat 4 kunci. Ya, bagaimana supaya kita dapat bertahan, ya. Bagaimana supaya kita dapat bertahan di dalam iman kita. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, yaitu bertekun di dalam iman, ya. Bertekun itu artinya tetap. Kita tetap di dalamnya. Kita tetap berkesinambungan, kita tetap tekun melakukan progresif iman kita itu harus berkesinambungan, harus berkelanjutan. Jangan berhenti pada satu titik sahaja, tetapi terus menerus dia berkesinambungan. Saudara, yang kedua adalah teguh ataupun kokoh, ataupun disebut dalam bahasa Inggrisnya settle, ya. Matius 7 ayatnya yang ke-25. Matius 7 ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Pertanyaan bagi kita, kenapa rumah itu tidak roboh walaupun sudah dilanda oleh banjir? Kita melihat
melihat bahwa jikalau rumah itu dibangun di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang teguh, di atas dasar yang kuat, saudara-saudari, maka ianya tidak akan senang untuk dirubuhkan, maka ia tidak akan senang untuk dilengserkan, walaupun ada badai, walaupun ada banjir yang datang menerpa. Oleh karena apa? Rumah itu didirikan di atas dasar batu yang kokoh. Rumah itu didirikan di atas dasar batu yang teguh. Teguh itu kokoh ataupun settle. Saudara harus teguh di dalam iman. Kita harus teguh di dalam iman kita. Kita harus kokoh di dalam iman kita. Kita harus bertekun, teguh dan kokoh di dalam iman kita. Perkara ini akan membuat kita terus bertekun, bertahan di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Yang ketiga adalah tidak tergoncangkan. Ya, sekali lagi saya baca, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jadi kunci yang ketiga adalah kita harus tetap, ya, jangan mudah digoncang. Jangan mau goyah, ya. Apapun cabaran-cabaran yang kita hadapi di dalam kehidupan keseharian kita, saudara, jangan kita mudah digoyahkan. Jangan kita mudah untuk digoncangkan dalam hal keyakinan kita, dalam hal iman kita. Saudara-saudari, walau ini di tengah-tengah pandemik, saudara, masa-masa yang sukar, tetapi biarlah kehidupan kita terus dibina. Biarlah iman kita itu terus dibina di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang teguh. Ada pujian berkata, Yesus, kau dasar yang teguh, aman, ku bersamamu. Adakah kita bersama dengan Yesus? Ya, jikalau kita mau hidup aman, jikalau kita mau keyakinan kita itu teguh di dalam Tuhan, kita jangan mudah digoyahkan. Saudara-saudara, berapa banyak iman kita masih goyah saat kita mengalami banyak masalah? Saat kita mengalami banyak masalah, kita mulai merasa meragukan Tuhan, kita mulai merasa mempertanyakan Tuhan. Bila kita sudah mulai meragukan Tuhan, itu pertanda bahwa iman kita sudah goyah. Bila kita sudah mulai meragukan kuasa Tuhan, bila kita sudah mulai meragukan dan mempertanyakan, selalu mempertanyakan situasi ataupun keberadaan kita kepada Tuhan, maka saudara-saudari, ini menunjukkan suatu tanda bahwa iman kita sudah mulai goyah, sudah tidak kukuh lagi, tidak kokoh lagi. Ketika kita banyak masalah, kita mulai bergeser, iman kita mulai digeser kepada kuasa-kuasa kegelapan, kepada dunia ini. Tadinya iman kita benar, lalu kemudian kita mulai mempertanyakan, kita mulai meragui, kita mulai rasa percaya itu sudah mulai goyah, sudah mulai sirna, dan kita mau melarikan diri. Ini pertanda bahwa kita sudah tidak bertahan lagi, sudah tidak tekun lagi pada dasar yang teguh itu. Tuhan tidak mau kita mempunyai iman yang mudah goyah. Tuhan tidak mau kita memiliki dasar yang rapuh di dalam kehidupan kita. Tuhan maukan kita itu memiliki suatu dasar yang kuat, suatu dasar yang teguh, suatu dasar yang kokoh, supaya ketika ada masalah, kita itu tidak mudah digeserkan, kita itu tidak mudah digoyangkan, kita itu tidak mudah untuk melarikan diri daripada kenyataan. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kunci yang keempat adalah tidak mau digeser. Tadi di dalam pembacaan kita mengatakan bahwa dia berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil yang bagaimana? Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit,
dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara-saudara, Injil, firman Tuhan telah diberitakan di seluruh kolong langit ini. Dan firman Tuhan berkata, jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil yang sudah kamu dengar. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kata keempat yang digunakan di sini ialah tidak tergeserkan. Paulus memakai bentuk lain untuk menjelaskan makna ini, menjelaskan supaya iman kita itu jangan mudah digeser. Rasul Paulus mengutip di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Dia berkata demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kata jangan goyah, jangan mau digeser adalah kata yang serupa dengan kata yang terdapat di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-23 ini. Jangan mudah goyah, jangan mau digeser dari keyakinanmu, jangan mau digeser dari imanmu, jangan mau digeser daripada kepercayaan, keyakinanmu yang sudah kamu terima, yang sudah muncul di dalam hidup kamu, yang sudah tertanam di dalam hati kamu. Jangan mudah digeser oleh perkara-perkara dunia ini. Bila kita senang digeser, ini menunjukkan kita sudah tidak bertahan. Bila kita senang digeser, ini menunjukkan bahwa kita sudah tidak ada lagi ketekunan, tidak ada lagi kekokohan, keteguhan di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, banyak kesaksian di dalam Alkitab yang kita lihat menjelaskan bagaimana orang-orang itu boleh bertekun, bagaimana orang-orang itu boleh bertahan sampai akhir kehidupannya. Kita melihat Ayub, bagaimana dia boleh bertahan di dalam penderitaannya. Kita melihat Yosua, bagaimana dia boleh bertahan. Kita melihat Musa, bagaimana dia boleh bertahan. Semuanya ini merupakan saksi-saksi iman yang dapat kita lihat di dalam perjanjian ataupun di dalam kitab Alkitab yang kita baca setiap hari. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, bagaimanakah orang ini boleh bertahan? Mereka bertahan karena mereka menaruh harapannya di dalam Tuhan. Mereka bertahan karena mereka berakar di dalam Kristus. Mereka berakar di dalam Tuhan. Mereka tertanam di dalam Tuhan. Ya, hari-hari yang lepas kita mendengarkan firman Tuhan tentang berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Tinggal di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mendengar bagaimana kita boleh bertahan sampai pada akhirnya. Masalah demi masalah ada, cabaran demi cabaran ada. Ya, situasi pada akhir-akhir ini menunjukkan, membuat orang semakin tidak yakin pada diri mereka, membuat mereka mulai goyah, membuat mereka takut, membuat mereka tidak lagi percaya diri. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, mari bila kita belajar firman Tuhan, bila kita membaca firman Tuhan, bila kita melihat kepada firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, yang kita baca pada pagi hari ini, siapakah yang dapat bertahan sampai akhirnya? Ya, mari kita simpulkan melalui pembacaan kita pada pagi hari ini. Orang yang bertahan sampai akhir adalah orang yang berakar di dalam Kristus. Orang yang berakar di dalam Kristus. Orang yang berakar di dalam Kristus itu orang yang bagaimana? Ya, orang yang berakar di dalam Kristus itu adalah orang yang tetap di dalam Tuhan. Orang yang berakar dalam Kristus itu adalah orang yang tetap dibina, orang yang tetap dibangun di atas dasar firman Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, hendaklah kehidupan kita, ya, tetap
di dalam Tuhan. Hendaklah kehidupan kita tetap berakar dalam Dia. Hendaklah kehidupan kita ini tetap dibangun di dalam Dia. Dan orang yang bertahan sampai akhir adalah orang yang bertekun dalam imannya. Orang yang bertekun di dalam imannya. Orang yang tetap teguh, ya. Yang kedua adalah orang yang tetap teguh atau kokoh di dalam iman. Yang ketiga, orang yang tidak mau digoncang ataupun orang yang tidak mau goyah. Yang keempat adalah orang yang tidak mau digeser daripada pengharapan Injil. Inilah orang-orang yang akan bertahan sampai akhirnya, saudara-saudari. Ya. Orang-orang yang bertahan sampai akhirnya, orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi ada satu pemahaman yang mengatakan demikian, satu kali selamat, tetap selamat. Pada awalnya mereka sudah selamat, mereka menggebu-gebu. Tetapi adakah ia terus, jikalau ia tidak berakar dalam Kristus, jikalau ia tidak tetap di dalam Tuhan, jikalau ia tidak bertekun di dalam iman, jikalau ia tidak kokoh di dalam imannya, adakah ia akan terus selamat? Sebab keselamatan itu harus terus-menerus dikerjakan. Satu kali selamat, tetap selamat. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita harus bertekun, ya. Kita harus bertekun di dalam iman kita. Kita harus kokoh, teguh di dalam iman kita. Kita harus mau bertahan di dalam iman kita. Kita harus berpegang teguh di dalam keyakinan kita kepada Tuhan supaya kita selamat. Dan ingat, ketekunan itu tidak boleh berhenti. Ya, ketekunan itu adalah terus-menerus, berkesinambungan, berkelanjutan. Dan Rasul Paulus juga mengatakan di dalam kitab Filipi, dia berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi pemahaman yang mengatakan satu kali selamat, tetap selamat. Saudara, ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Dalam mengerjakan keselamatan itu, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya. Bila kita sudah terjatuh, tadi dikatakan di dalam kitab Roma itu, bila kita sudah terjatuh, bila kita sudah jauh daripadanya, kita akan dipotong. Ya, kita akan terlepas. Oleh sebab itu, jangan biarkan iman Anda itu digoyahkan. Jangan biarkan iman Anda itu, keyakinan Anda itu digoncang oleh keadaan sekeliling, saudara. Tetapi biarkan ia tetap tekun, biarkan ia tetap bertahan, biarkan ia tetap tinggal dan berakar di dalam dasar yang teguh itu, di dalam Yesus Kristus. Dan biarkan ia tetap dibangun di dalam Kristus Yesus, di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kolose babnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, dikatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap, ya, bertahan, tekun di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, ya. Hendaklah kamu bertambah teguh, bertambah, ya. Jadi dia tidak hanya mengatakan hendaklah kamu teguh, tidak. Tetapi dia kata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oleh sebab itu, mari sebagai sidang jemaat Tuhan, saya mendorong kita pada masa-masa ini, biarlah kita tetap bertahan, biarlah kita tetap bertekun. Marilah kita tetap teguh dan kokoh di dalam iman kita, tetap dibangun di dalam Kristus Tuhan. Marilah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Marilah kita tetap berakar di dalam Dia, supaya kita
boleh bertahan sampai akhirnya nanti. Saudara, demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa supaya kita kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita terus bersekutu dengan Tuhan. Mari kita terus bersekutu dengan firman Tuhan. Sebab dengan pembacaan firman Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan, iman itu akan tetap bertumbuh, iman itu akan bertunas, iman itu akan menghasilkan buah, dan akar daripada dasar kita itu akan semakin kuat dan semakin kuat apabila kita memberikan suatu masukan demi masukan kepada kerohanian kita. Iman kita itu akan tetap muncul, iman kita itu akan tetap teguh, iman kita itu tidak akan mudah digeserkan, iman kita itu tidak akan goncang, tidak akan mudah goyah apabila ada masalah-masalah, rintangan-rintangan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa pada pagi hari ini supaya saya dan saudara kita tetap bertahan, kita tetap bertekun di dalam iman kita. Apa jua masalah yang kita hadapi saat ini, ketahuilah bahwa tangan Tuhan senantiasa sedia untuk menopang kita, menguatkan kita, mengangkat kita di saat kita jatuh, dan merangkul kita karena kita adalah anak-anak yang Dia kasihi. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasihi pada pagi hari ini, apa jua keadaan kita pada masa ini, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah bersekutu dengan Dia. Taruhkan imanmu, harapanmu hanya kepada Yesus Tuhan kita. Dia yang memulai, Dia yang akan memberkati, dan Dialah yang akan mengakhiri. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih pada pagi hari yang indah ini. Kami mendengarkan firman-Mu sebagai renungan kepada kami pada pagi hari ini. Bagaimana kami boleh bertahan sampai akhir. Kami boleh bertahan sampai akhir bila kami bertekun dalam iman. Kami boleh bertahan bila kami tetap teguh, bila kami tetap berakar di dalam Engkau. Kami boleh bertahan bila kami tidak mau digeser daripada iman pengharapan kami, bila kami tetap berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Hamba berdoa Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Setiap kami, sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan setiap telinga yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan, kami doakan biar kami semuanya tetap berakar di dalam Tuhan. Kami doakan supaya kami tetap bertahan, bertekun di dalam iman, jangan mudah digoyahkan, dan jangan mau digeser daripada pengharapan Injil yang sudah diberitakan di bawah kolong langit ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Pimpin kami ya Allah Roh Kudus dalam perjalanan iman kami, supaya kami senantiasa merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Dengan kami bersekutu, di saat kami bersekutu dengan Tuhan, kami merasakan kedekatan dengan Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir dalam hidup kami, memimpin kami, menopang kami, dan menguatkan kami. Ya Allah Roh Kudus, urapilah kami. Biarlah ucapan syukur senantiasa melimpah dari dalam hati ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Hati kami mencintai Engkau dan mencintai firman-Mu, sehingga kami tahu Tuhan bagaimana kami dapat menjalani kehidupan kami sampai akhirnya nanti. Urapilah kami ya Allah Roh Kudus, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami, sahabat kami, Raja kami, penolong kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan, yang tak pernah membiarkan kami keseorangan. Ya Tuhan, terima kasih. Urapilah setiap kami di sepanjang minggu ini. Engkau menolong kami ya Tuhan, pimpin kami dan peganglah tangan kami ya Roh Kudus, sebab kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Urapilah setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami dapat beribadah.
walau secara online. Kami bersyukur karena kami dapat menikmati Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tiba saatnya kita memuliakan Tuhan dengan pemberian kita, persepuluhan kita, ucapan syukur kita semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. 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 Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus giat melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan dan memberikan pemberian-pemberian kita kepada Tuhan, saudara-saudara, karena sumbernya adalah Tuhan. Mari kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan kepada Tuhan. Jangan kita tahan-tahan supaya berkat itu tidak tertahan. Amin. Amin. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan sorak-sorai. Karena Engkau Allah kekuatan kami. Engkau Tuhan perisai hidup kami. Yang melindungi, yang menopang kami, yang menghibur, yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat lawatan Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang terjangkiti oleh virus Tuhan COVID-19, kami berdoa uluran tangan kasih Tuhan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, menguatkan mereka ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan penyembuh kami, tiada yang lain. Bapa, terima kasih, kuatkan setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan, kuatkan mereka, pulihkan mereka ya Allah, dan tidak lupa kami terus menyerahkan negara ini, supaya Tuhan Engkau memulihkan negara ini, Engkau menyembuhkan bumi Malaysia ini Tuhan, daripada setiap virus yang sedang merebak Tuhan di permukaan bumi ini. Kami doakan Tuhan pembelaan-Mu, kami doakan perlindungan-Mu bagi Malaysia ini, dan Tuhan Engkau memulihkan negara ini dalam segala aspek, karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami mohon dalam nama Yesus, dan inilah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami persembahkan dalam hadirat-Mu yang kudus, biar ianya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan persekutuan Allah Roh Kudus mengayomi dan menyertai kita mulai saat ini, esok sampai Maranatha. Bertekunlah, bertahanlah, karena Tuhan adalah penolong kita yang setia, yang menyertai kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan menolong setiap kita. Shalom.